Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta MPLS SMP Negeri 1 Kembang Bau, siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah, saya doakan kalian semua baik-baik saja bersama keluarga di rumah. Saya Muhammad Arif Mulyono, biasa dipanggil Pak Arif. Saya sebagai Wakasek bidang kurikulum. Sehari-hari saya mengajar sebagai guru mata pelajaran matematika. Akan menjelaskan sedikit tentang program kekurikuluman di SMP Negeri 1 Kembang Bau. Untuk itu nanti anak-anak harus siap menyaksikan slide yang akan saya tampilkan di layar HP kalian masing-masing. Tetap semangat ya! Baiklah anak-anak, ini adalah pintu gerbang masuk SMP Negeri 1 Kembang Bau. Dan ini ada foto saya. Panggilan saya sehari-hari adalah Pak Arif. Akan saya jelaskan sedikit tentang kurikulum yang ada di SMP Negeri 1 Kembang Bau. Kurikulum yang ada di SMP Negeri 1 Kembang Bau adalah kurikulum 2013 atau disingkat K13. Nah, ini sudah berlaku dalam pendidikan di Indonesia. Ciri khusus dari kurikulum 2013 adalah memiliki aspek yang pertama, yaitu penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan penilaian perilaku. Ya, yang dimaksud dengan penilaian pengetahuan adalah satu, adanya penilaian harian, adanya tugas, adanya penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun atau kenaikan. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan, yaitu diskusi kelompok, presentasi, tugas proyek atau produk atau portofolio. Contohnya apa? Ketika ada kegiatan diskusi kelompok kelas, ada wakil dari kelompok diskusi untuk maju mempresentasikan. Ada tugas proyek, misalkan tugas dari matematika, membuat segitiga dari kayu. Nah, itu namanya tugas proyek. Produknya apa? Ya berupa segitiga yang kamu buat tadi untuk dikumpulkan. Portofolio itu apa? Portofolio itu adalah berbagai macam tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kamu, misalkan berupa lembaran-lembaran, itu kamu jadikan satu, dikelompokkan, lalu dijilid, itu namanya tugas portofolio. Kemudian sikap sosial, contohnya adalah santun, disiplin, tanggung jawab, saling bantu, peduli lingkungan, dan lain-lain. Itu nanti ada penilaian juga. Sikap spiritual, bersyukur, berdoa, toleran, taat ibadah, ini masuk dalam penilaian sikap spiritual. Anak-anakku, struktur kurikulum yang ada di SMP Negeri 1 Kembang Bau, atau mata pelajaran apa sih yang ada di SMP Negeri 1 Kembang Bau? Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Ini kalau dalam kondisi normal 3 jam pelajaran per minggu. Nah, kalau dalam kondisi darurat saat ini karena PJJ, maka menjadi 2 jam pelajaran. Ada pengurangan jumlah jam pelajaran. Yang kedua, PKN atau pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan, asalnya 3 jam menjadi 2 jam kondisi darurat. Yang ketiga, matematika 5 jam jadi 4 jam, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian ada mulok. Nah, di SMP Negeri 1 Kembang Bau itu ada mulok atau muatan lokal, yaitu bahasa Jawa, bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Jawa ini adalah pergub, kalau bahasa Arab perbub. Nah, tahfidz ini adalah muatan intrakurikuler. Ini juga akan masuk dalam penjadwalan kegiatan belajar mengajar setiap minggu, termasuk BK. BK juga nanti masuk dalam kegiatan belajar mengajar kalau kondisi normal. Untuk darurat juga ada PJJ juga. Anak-anak, masa PPKM darurat ini
semua kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh atau online. Kamu adalah BDR, belajar dari rumah. Dengan apa ya? Dengan didampingi orang tua. Nah, seperti ini. Karena kondisi darurat maka dilakukan PJJ. Jadi kamu awal pelajaran tahun ajaran baru ini tidak bisa ke sekolah, tapi pendidikan atau pengajaran tetap diberikan ke kalian semua, belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh itu adalah pembelajaran yang berbasis aplikasi atau web. Nah, apa saja yang masuk dalam aplikasi atau web untuk pembelajaran online? Ini menggunakan WA Group kelas. Jadi nanti wali kelas kamu itu membuat grup kelas ya, yang menjadi perwaliannya, dan juga membuat grup wali siswa. Kemudian Bapak Ibu guru juga membuat grup kelas masing-masing setiap mapel. Kemudian ada yang menggunakan Google Form ini untuk kegiatan pembelajaran, bisa berupa materi, bisa berupa tugas dan lain-lain. Termasuk di situ adalah sekaligus kamu akan mengisi daftar hadir saat kegiatan PJJ. Kemudian ada yang menggunakan Google Classroom, nanti kamu diberikan kode untuk masuk Google Classroom atau password. Kemudian Google Meet, ini seperti video conference, jadi saling bisa bertatap muka di HP lewat Meet, Google Meet atau Google Zoom atau jenisnya. Lah, bagaimana caranya untuk bisa mengikuti PJJ? 1. Siswa harus punya email pribadi, atau sementara emailnya milik orang tua, akunnya akun Gmail. Atau jika kalian sudah mendapatkan email dari Kemendikbud, yaitu akun belajar.id, maka itu nanti bisa dijadikan akses untuk masuk ke pembelajaran jarak jauh. Nah, di SD yang kelas 6 sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru kamu ya akun belajar ID ini dari Kemendikbud, nanti bisa kamu laporkan ke sekolah sehingga bisa digunakan. Lah, untuk lebih enak, misalkan ada Bapak Ibu guru menggunakan aplikasi Google Classroom, maka paling enak kamu harus mendownload dulu ya aplikasi Google Classroom itu melalui Play Store. Nah, ini jangan lupa, kalau sudah diberi kode akses maka kamu harus menyimpannya untuk bisa masuk ke Google Classroom. Atau nanti pembelajaran online, nah itu ya, nanti seluruhnya itu dilewatkan ke grup WA berupa link yang nanti kamu tinggal menyentuh ya link itu, maka akan keluar di situ materi atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing mapel. Nanti di situ kamu masuk, mesti disuruh akses memasukkan email, passwordnya email, jangan sampai lupa ya. Ini adalah contoh-contoh pembelajaran online, yaitu melalui aplikasi. Yang sebelah kiri ini adalah bentuk aplikasi Google Classroom. Misalkan ada matematika kelas 7 SMA Negeri 1 Kembang Bau. Nah, ini kebetulan ini Google Classroom saya. Maka di situ ada pemberitahuan singkat, selamat datang di kelas matematika dan seterusnya. Kamu juga di situ bisa komunikasi aktif dengan Bapak Ibu guru, dengan teman sebangku kamu ya, untuk saling memberi komentar, untuk bertanya dengan Bapak Ibu guru jika itu menggunakan Classroom. Untuk masuk itu makanya tadi diberikan kode akses, jangan sampai lupa ya. Di situ nanti ada menu tugas kelas, anggotamu berapa saja, siapa yang belum masuk, di situ akan ketahuan. Lah, materi-materinya itu apa saja, yaitu bisa dilihat di tugas kelas, diklik nanti muncul. Misalkan di sini ada materi minggu ke-1, apa saja sih? Kamu klik di situ setiap materi. Jika kamu klik itu kok bisa dikerjakan, ya kamu kerjakan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu guru memberi waktu di situ. Waktu mulainya kapan, waktu berakhirnya kapan. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan.
Ketika kamu klik ternyata waktunya sudah habis, artinya kamu belum bisa atau tidak bisa mengikuti kegiatan PJJ yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dalam waktu tertentu. Ini jangan sampai, makanya dibuka terus. Kalau belum bisa dibuka waktunya, misalkan kok besok, ya besok dibuka. Jangan sampai melewati batas akhir yang ditetapkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah model Google Formulir. Nah, ini biasanya yang sering dipakai juga oleh Bapak Ibu guru. Ada link yang dikirimkan ke grup mapel masing-masing. Ada pengantar, anak-anak silakan kamu lihat materi dan isi pertanyaan yang ada di dalamnya. Nanti kamu tinggal isi, terus klik kirim, sudah terekam. Nanti laporannya akan diberikan setelah selesai batas waktu yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru, kemudian di-share di grup kelas, dikirimkan ke wali kelas juga dikirimkan ke orang tua kalian, biar tahu siapa yang nggak ikut, siapa yang tidak ikut. Nanti akan selalu ditanyakan oleh para Bapak Ibu wali kelas, kenapa kok nggak ikut, kenapa terlambat, ini misalkan kok kurang bagus nilainya, lapo kok nilainya elek, nah, gitu ya. Terus selanjutnya, jika kondisi sudah zonanya kuning atau hijau, maka pembelajaran tatap muka insya Allah diperbolehkan jika sudah ada surat edaran dari Bupati, kemudian edaran juga dari Dinas Pendidikan Lamongan, jika zonanya sudah hijau atau kuning. Dan walaupun zonanya sudah hijau atau kuning, tetap sekolah akan memberikan surat pernyataan ke kalian untuk diberikan ke orang tua, apakah orang tua kalian itu mengizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas atau tidak. Kalau yang mengizinkan belajar tatap muka terbatas artinya kamu masuk sekolah, maka pembelajaran itu dilakukan tatap muka. Jika tidak mengizinkan, maka kamu belajarnya dari rumah atau PJJ. Jadi belajar tidak boleh berhenti, atau pengajaran ke siswa tidak boleh dihentikan walaupun kondisinya darurat seperti sekarang. Ya. Nah, di Kabupaten Lamongan menggunakan istilah pembelajaran tatap muka itu pembelajaran tatap muka terasik atau pelajaran tatap muka terbatas, A aman, C fleksibel, K kreatif. Jadi aman ketika PTM, ya. Sudah disediakan di sekolah SMA Negeri Bambau itu protokol kesehatan lengkap, ya. Tinggal bagaimana kalian nanti mempraktekkan. Harus diketati karena kondisinya darurat COVID-19, ya. Fleksibel. Jadi misalkan menggunakan aplikasi itu fleksibel, pakai aplikasi apapun boleh, asalkan tidak menyulitkan para siswa atau orang tua yang menemani kalian di rumah masing-masing. Kreatif, nah bisa menggunakan konten-konten yang kreatif, misalkan pakai video, pakai PowerPoint, atau gambar-gambar lucu yang ada kaitannya dengan mata pelajaran. Nah, kemudian masuknya ketika PTM terbatas itu maksimal jam 12. Jamnya juga dikurangi jam ngajar, ya. Jadi lebih sedikit, tidak seperti yang normal sampai sore, ya, jam 3 lebih baru pulang. Ada yang menggunakan saat PTM itu, PTM terbatas, ada yang menggunakan online, ya nggak apa-apa, atau offline langsung diajar langsung nggak apa-apa, atau blended campuran, ketika menerangkan langsung tetapi waktu memberikan tugas itu secara online, itu namanya campuran atau blended. Kemudian apa sih sarana yang dibutuhkan ketika PJJ? Biaya akses internet, ini pasti, ya. Buku paket pelajaran. Nah, di sekolah sudah menyiapkan yang namanya perpustakaan sekolah. Jadi nanti lengkap di situ, ya. Kalian bisa pinjam. Misalkan kalau saat PJJ seperti ini, terus sekolah ada yang piket Bapak Ibu guru atau petugas yang lain, kamu bisa pinjam ke sekolah, tapi nggak boleh banyak-banyak, atau nanti bisa dijadwal ketika pinjam, ya, ketika pinjam buku paket pelajaran di sekolah. Kemudian
buku sumber pendukung. Nah, ini banyak sekali kamu bisa jumpai ya. Misalkan kamu buka internet, browsing di situ, misalkan klik matematika kelas 7 semester 1 atau matematika kelas 2 atau bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 dan lain-lain, bisa kamu dapatkan di situ sumber pendukung ya, mapel tertentu. Udah, kamu bebas mencari sumber belajar yang ada kaitannya dengan mata pelajaran. Kemudian apa? Buku catatan dan buku tugas. Nah, ini penting sekali. Setiap satu mapel itu harus ada satu buku tulis atau satu buku tugas. Jadi satu mapel satu buku tulis atau buku catatan. Nggak boleh dicampur baur dengan mapel yang lain. Ini nggak baik ini ya. Karena kamu bisa nanti kacau dalam konsentrasi kamu untuk belajar. Jadi sendirikan ya, satu buku satu mapel. Kemudian semua itu bisa dilakukan ketika PJJ ini dilaksanakan seperti sekarang ini kondisi darurat, yaitu HP. Biaya akses internet ada tapi HP nggak ada ya sama saja. Bisa berupa HP Android, bisa berupa tablet, ataupun bisa berupa laptop dan lain-lain. Yang penting bisa digunakan untuk akses internet, nah, gitu ya. Nah, sekarang terakhir nih, kenaikan dan kelulusan. Syarat kenaikan adalah siswa menyelesaikan seluruh tugas belajar selama 2 semester dalam 1 tahun. Ada semester ganjil, semester genap. Lah, apalagi syaratnya? Nilai di bawah KKM tidak lebih dari 3 mata pelajaran. Kalau ada 4 mata pelajaran yang nilainya kurang dari KKM, maka kamu bisa dianggap tidak naik. Makanya belajar yang rajin ya, minta pendampingan orang tua di rumah ini selama BDR, jangan keluyuran. Kemudian KKM untuk seluruh mapel pada semester 1 ini adalah 75. Nah, kemudian pada e-rapot, nah ini e-rapot loh ya, KKM-nya itu 83. Artinya 75 itu kalau dikonversikan ke e-rapot itu 83. 83 itu adalah nilai minimal, yaitu C. Kalau 75 nilaimu berarti itu masih C, kalau B berarti 76. Nah, kalau 76 di rapotmu akan menjadi 84. Berarti usahakan nilai kamu adalah 84 ke atas ya. Nah, tingkat kehadiran lebih besar atau sama dengan 90%. Nah, kalau kurang dari 90%, ini juga jadi peringatan kamu. Nanti bisa jadi tidak naik karena sering bolos. Ini tolong diperhatikan ya anak-anak. Kemudian memiliki sikap minimal baik. Nah, jangan sampai nilai sikap itu C ya. Misalkan baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Nah, ini ada tambahan untuk semester ganjil tahun ajaran baru ini adalah harus atau wajib hafal 2 surat pada juz 30. Ini nanti surat apa saja nanti guru takfid yang akan memberikan penjelasan ya. Selanjutnya apa ya, paling tidak kamu hafalkan semuanya pada juz 30 itu. Siapa tahu nanti ketika disuruh menghafal surat yang ini yang itu kamu sudah siap ya, mulai sekarang disiapkan, buka juz 30, hafalkan itu. Ketika ada ujian takfid kamu sudah siap walaupun diminta surat apapun pada juz 30. Kemudian anak-anakku untuk kelulusan ya, ini siswa dikatakan lulus jika menyelesaikan seluruh tugas belajar mulai semester 1 sampai dengan semester 6 dengan nilai di atas KKM pada tiap semester. Kemudian tetap memiliki sikap minimal baik pada tiap semester. Nah, inilah anak-anak sedikit tentang kekurikuluman di SMP Negeri 1 Kembang Bau ya. Kamu harus tetap belajarnya rajin dan sungguh-sungguh meskipun masa sekarang adalah PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat
di mana sekolah diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau online. Nah, sekarang ada tugas ya, dari kurikulum untuk peserta MPLS. Yang pertama, hanya satu soal ini. Soalnya nggak repot, gampang ya. Sebutkan mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Kembang Bau. Nah, ini nanti jawaban ditulis di buku tulis, dikasih nama peserta, kemudian setelah selesai menjawab difoto. Nah, hasil foto nanti diupload atau dikirim pada tautan atau link yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu guru melalui grup WA MPLS. Gimana anak-anak, sudah paham ya? Kalau sudah paham, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap minta pendampingan orang tua selama MPLS sampai pembelajaran jarak jauh nanti. Tetap di rumah, jangan keluyuran ya, karena COVID belum berlalu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat COVID akan berlalu dan kalian semua bisa belajar tatap muka di sekolah SMP Negeri 1 Kembang Bau. Demikianlah anak-anak yang bisa saya jelaskan tentang kurikulum SMP Negeri 1 Kembang Bau secara singkat. Mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya sampaikan lewat slide presentasi tadi. Untuk semua peserta MPLS, tetap semangat mengikuti MPLS sampai akhir. Jangan patah semangat, tetap minta pendampingan orang tua, jaga kesehatan. Saya doakan kalian sekeluarga sehat semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.